secara online. Maka alhamdulillah semoga ini menjadi ladang amal kita bersama. Baik, saya sudah start video tapi belum kelihatan. Apa-apa, kayaknya koneksi ini agak-agak. Yang penting suara masuk ya, teman-teman. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang wakaf tentunya yang akan disampaikan oleh seorang yang tidak asing lagi di dunia perwakafan, yaitu Bapak Imam yang profilnya sendiri sudah diutarakan tadi, sangat luar biasa. Dan tentunya ke depan ini menjadi concern yang sangat penting karena wakaf ini di beberapa kajian yang telah kita juga pernah memang salah satu pilar utama peradaban Islam ini, Bang. Tanpa wakaf tentunya peradaban Islam tidak mungkin bisa bangkit. Itu sebagai rangkaian dari sunatullah. Selain wakaf tentu ukhuwah Islamiyah tentang konsepsi persatuan. Nah, maka hari ini dengan era globalisasi, dengan teknologi tentunya, dan sudah mendekati akhir zaman. Nah, bagaimanakah cara untuk bisa lebih memberdayakan umat ini melalui jalan yang mendaki lagi terjal yang bernama wakaf hari ini. Kenapa kita sebut mendaki lagi terjal? Karena memang sudah secara sistemik wakaf ini telah digradasikan, telah dihilangkan dari memori umat Islam. Nah, maka ini tugas berat kita, sekaligus tantangan, sekaligus peluang ladang amal soleh, dan semoga menjadi legacy bagi kita semua, dan dipandu tentunya hari ini pencerahannya oleh Bapak Imam Teguh Saktono. Insya Allah begitu prolog dari kami. Insya Allah kita bisa langsung mulai ya, Pak Imam. Sudah siap? Siap. Insya Allah. Terima kasih waktu dan tempat, Pak Imam, kami persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ma ba'du. Rekan-rekan sekalian, ini kita mungkin langsung saja terkait dengan wakaf ini karena sangat menarik, apalagi kaitannya dengan peristiwa COVID yang kita hadapi bersama. Nah, mungkin kita sedikit banyak nanti akan saya singgung meskipun tidak langsung. Kita coba mulai dari slide. Adapun slide yang saya tampilkan ini sudah saya sampaikan kepada panitia. Jadi nanti pada dasarnya sudah saya persilahkan untuk bisa dibagikan kepada para peserta. Kita mulai saja. Bismillah. Terbaca slide-nya? Oke, baik. Terbaca, Pak. Kita mulai ya. Nah, ini slide yang paling tidak penting. Jadi, ini adalah background saya. Memang sebagian besar waktu saya dihabiskan di bankers, yang kemudian saat ini saya berubah menjadi wakafers. Karena memang pada dasarnya profesi bankers itu dahulunya adalah wakaf. Jadi, bankers itu lahir belakangan justru menghancurkan lembaga wakaf. Nah, nanti akan saya sampaikan sejarah-sejarahnya bagaimana lembaga wakaf uang itu digantikan oleh lembaga perbankan. Jadi sesungguhnya profesi bankers itu adalah profesi nazir, yaitu nazir wakaf uang yang kemudian secara berlahan muncullah sebagai bankers. Nah, saat ini saya juga mengelola beberapa perusahaan wakaf atau korporasi wakaf. Memang belum 100% karena kembali kita butuh waktu. Jadi owner
sebenarnya mulai secara bertahap mewakafkan 10%, ada yang 5%, ada yang 15%, tapi harapannya nanti ke belakang perusahaan-perusahaan tadi bisa menjadi sepenuhnya sebagai korporasi wakaf. Baik, kita lanjut. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah slide yang menarik tentang pendapatan per kapita. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Jadi memang kita sebagai umat akhir zaman dan umat Rasulullah itu fitnahnya adalah fitnah harta. Memang akan berbeda antara umat yang satu dengan yang lain. Pada saat zamannya Nabi Sulaiman, itu perlombaannya adalah perlombaan teleportasi. Jadi kalau kita lihat film Star Trek, bagaimana Kapten Kirk itu bisa pindah dari pesawat Enterprise ke planet, itu kita pikir adalah teknologi modern. Sesungguhnya itu teknologi yang beribu-ribu tahun yang lalu sudah pernah dilakukan. Jadi waktu itu perlombaannya adalah perlombaan memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Nah, kemudian berkembang kalau kita lihat sejarah umat Nabi Musa, perlombaannya perlombaan sihir, di mana lempar tali dan seterusnya. Kemudian Nabi Isa, lombanya adalah perlombaan penyembuhan, di mana puncaknya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, pada saat kita lihat Rasulullah sudah ingatkan bahwa perlombaan kita ini ujiannya adalah ujian lomba harta. Kita bisa lihat di sini bagaimana pendapatan per kapita yang saya ambil dari data yang dimuat juga di IMF. Nah, ini ternyata peningkatan pendapatan GDP per kapita itu baru terjadi setelah revolusi industri ke-1, langsung lanjut 2, 3, dan seterusnya. Dan ini sekali lagi adalah pendapatan per kapita, bukan kesejahteraan dan bukan output real. Jadi pendapatan per kapita itu satuannya adalah uang dibagi jumlah orang. Nah, kita lupa bahwa di sini bukan hanya bicara productivity, tetapi kita harus tahu bahwa sejak abad revolusi industri 1, itu juga berkembang sebuah kelembagaan yang namanya perbankan. Dan di situ kita juga belajar bagaimana satanic finance sudah mulai menancapkan 3 pilarnya, yaitu sistem bunga, fiat money, dan fractional banking system. Dan itulah yang memompa uang itu beredar begitu cepat, bertambah begitu cepat, tanpa harus diikuti oleh value added, baik itu berupa barang maupun jasa yang diproduksi. Intinya adalah bagaimana sebanyak mungkin uang dipompa ke dalam sistem untuk bisa mengentertain nafsu manusia. Dan inilah yang menyebabkan nantinya akan ada realokasi dan redistribusi aset dari kelompok tertentu ke kelompok yang lain melalui mekanisme pasar yang juga termasuk di dalamnya mekanisme pasar yang tidak fair, termasuk di dalamnya adalah krisis dan fenomena COVID yang saat ini kita hadapi. Saya memang bukan orang yang percaya terhadap teori konspirasi. Kenapa? Karena saya percayanya itu sudah bukan teori, tapi memang konspirasi. Intinya adalah kenapa ada teori konspirasi, itu mereka sendiri yang membuat supaya di benak orang saat ini adalah masih supaya di benak orang itu masih yakin bahwa ini adalah teori, sehingga cerita benar dan cerita karangan itu dicampur jadi satu, di-blended, dan yang menyatakan teori konspirasi yang mereka sendiri yang membuat konspirasi supaya reposisi atau letak benak ini ada di ini adalah hanya sebuah teori. Dan juga memang ceritanya memang ada yang benar dan ada yang sudah dicampur sehingga membuat orang akhirnya menjadi tidak percaya. Nah, kembali apabila sudah terjadi krisis, maka terjadi reposisi aset. Contohnya adalah dengan melalui mekanisme hutang, kemudian mekanisme konsesi, aset, dan seterusnya, maka berpindahlah aset dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Yang menarik dari wakaf ini pada dasarnya adalah bagaimana aset itu dikunci, di lockdown, sehingga dia tidak lagi terkena kontaminasi dari jeleknya mekanisme pasar. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Penyelamatan aset umat, tetapi begitu aset sudah diwakafkan,
maka dia akan steril dari kontaminasi praktek market yang tidak fair, sehingga dia tidak bisa terallocate dengan mekanisme pasar yang tadi yang dijalankan oleh satanic system tadi. Karena dia sudah terkunci, apakah dia bisa berpindah? Bisa. Nanti kita akan bicara tentang mekanisme istibdal. Tetapi sekali lagi, istibdal aset wakaf itu tidaklah bicara tentang harga dilawankan oleh aset. Jadi tidak aset dilawankan oleh pricing market, tidak sama sekali. Kita akan bicara bahwa istibdal itu terjadi melalui mekanisme yang namanya maslahat, bukan mekanisme pasar. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang saya katakan bahwa redistribusi aset itu melalui mekanisme pasar yang tadi diciptakan oleh sistem yang ada, itu sudah membuat polarisasi aset sedemikian rupa. Kita bisa lihat di sini bagaimana jumlah kekayaan, separuh kekayaan dunia, waktu tahun 2010 itu orang masih butuh 388 orang terkaya di dunia untuk bisa menguasai separuh kekayaan. Dan tahun 2014 jumlahnya secara signifikan turun menjadi 62, jadi cukup 62. Dan data Oxfam yang terakhir tahun 2018, aset yang sama saat ini hanya dipegang oleh 26 orang saja. Jadi turun dari 62 ke 26 tahun 2018. Intinya adalah mekanisme pasar sedemikian rupa sudah mendorong polarisasi aset. Nah, nanti implikasinya kemana? Implikasinya adalah kepada kesejahteraan umat, di mana umat Islam itu rata-rata menjadi lemah karena dia tidak memiliki faktor produksi lagi. Baik, sekarang kita lanjut. Ini adalah bagaimana orang mengira bahwa jumlah kenaikan atau jumlah meningkatnya aset itu identik dengan kesejahteraan. Ini sama sekali tidak benar, karena ternyata jumlah orang yang frustrasi karena bunuh diri itu jumlahnya lebih tinggi di negara-negara dengan pendapatan per kapita yang besar. Dan jumlah orang bunuh diri itu jumlahnya mencapai 800.000 orang tahun 2012, jauh lebih banyak daripada orang yang meninggal karena peperangan. Selanjutnya, jumlah anak dari negara-negara miskin yang masuk ke dalam human trafficking itu jumlahnya juga sangat signifikan, 1,2 juta anak. Dan ini pula yang mungkin, sekali lagi, walau alam, mungkin melatar belakangi hadis yang menyatakan bahwa mereka yang memakan riba itu sama dengan menzinahi ibunya. Karena dari 1,2 juta anak ini, sebagian besar masuk ke dalam dunia prostitusi. Kemudian juga bagaimana disparitas aset ini juga tercermin di dalam distribusi pangan. Orang mengira bahwa jumlah orang yang meninggal karena kelaparan di dunia ini banyak. Jawabannya iya banyak. Perkiraannya adalah sebesar 795 juta orang yang kemungkinan meninggal karena kelaparan. Tetapi jumlah ini dikalahkan oleh orang yang kemungkinan meninggalnya karena over kegemukan atau obesitas, itu jumlahnya mencapai 2,1 miliar. Demikian juga jumlah pangan yang terbuang itu jumlahnya 4 kali lebih banyak, jadi terbuang itu karena expired, tidak dihabiskan, dan seterusnya, jumlahnya lebih banyak 4 kali lipat daripada jumlah yang dibutuhkan oleh 795 juta orang yang kelaparan ini. Baik, kita lanjut lagi, bagaimana wajah Indonesia. Nah, di Indonesia ini 4 orang terkaya itu kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk termiskin. Kemudian juga jumlah pertumbuhan orang kaya di Indonesia itu tertinggi di dunia, khususnya setelah ada kebijakan tax amnesty, baru mereka ngaku punya aset dan ternyata jumlah kenaikan orang yang memiliki atau mengakui punya aset karena ketakutan teks tadi itu menyebabkan Indonesia mencatatkan negara dengan pertumbuhan orang kaya tertinggi di dunia tahun 2017. Tapi dalam waktu yang sama, 19,4 juta penduduk Indonesia masih alami kelaparan. Nah, jadi sesungguhnya kita tidak perlu takjub dengan pidatonya Pak Prabowo yang menyatakan 2030 Indonesia bubar, itu karena diambil dari dari novel Gospel. Nah, kita lihat saja, ini adalah ancaman Allah dalam surat Al-Isra ayat 16. Allah mengatakan bahwa
sebuah negara itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya apabila terjadi disparitas ekonomi yang sangat tinggi. Jadi di situ disebutkan bahwa kami memerintahkan orang-orang bermewah-mewah dari mereka sehingga mereka berdosa negeri itu, lalu mereka berhak mendapatkan ketentuan azab dan seterusnya. Baik, kita lanjut lagi dengan slide berikutnya. Nah, kemudian itu tadi saya bicara faktor makronya. Sekarang kita masuk bahas ke faktor mikronya. Di aspek mikro, kita lihat di sini bagaimana Milton Friedman menyatakan bahwa social responsibility dari sebuah bisnis tidak lain adalah keuntungannya. Dan juga Stiglitz mengatakan bahwa yang namanya trickle down effect itu hanya mitos saja. Itu nggak akan pernah terjadi. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat, kita bongkar yang namanya konsep CSR atau corporate social responsibility. Kalau kita lihat CSR adalah sebuah teknik, dia menyatakan adalah triple bottom, people, planet, profit. Nah, people, planet, profit semuanya bicara tentang bottom line. Nah, kalau kita bicara bottom line dari sebuah unit usaha, maka kita bicara tentang, kita lihat saja ROI terbesar sebuah perusahaan berapa? 10%, 20%, berarti kita bicara hanya 10-20% dari sebuah activity yang dimiliki oleh perusahaan. Adapun mulai dari sales, COGS, gross profit, overhead, itu bukanlah interest dari lingkungannya, bukanlah interest dari umat. Itu semua adalah mencerminkan interest dari sang pemilik modal. Padahal sang pemilik modal bisa saja ngumpetin bottom line-nya di dalam overhead. Tergantung kepentingannya. Kalau dia ingin avoid dari pajak, maka overhead-nya dia besarin. Kalau dia ingin mendapatkan reward dan seterusnya, maka profit-nya dia besarin. Jadi intinya perusahaan itu di-running tidak atas dasar interest dari lingkungannya, dari umatnya. Sehingga dua profesor yaitu Mark Kramer dan Michael Porter tahun 2006 yang lalu menerbitkan konsep yang namanya CSV atau Corporate Shared Value. CSV ini konsepnya muncul karena kedua profesor ini frustrasi dengan konsep CSR. Jadi intinya adalah bagaimana menginternalisasikan kepentingan umat, kepentingan masyarakat masuk ke dalam kepentingan perusahaan. CSV ini pada dasarnya sudah diperkenalkan, sudah banyak pembahasannya, tetapi dalam prakteknya sulit melembagakannya. Ke dalam seperti apa melembagakannya. Sementara Islam itu sudah 15 abad yang lalu sudah memperkenalkan konsep CSV ini. Dan CSV ini atau Creating Shared Value ini tidak lain adalah sebuah konsep yang dijalankan oleh korporasi wakaf. Kenapa dijalankan oleh korporasi wakaf? Karena kembali, wakaf itu meskipun tidak ada di dalam Al-Quran dalam konteks merujuk pada finansial instrumennya, tetapi kata wakaf itu semua ulama sepakat merujuk salah satunya kepada surat Ali Imran ayat 92 yang bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sesungguhnya belum sempurna kebajikan seseorang sebelum dia menginfakkan harta terbaik yang dicintainya. Nah, sekali lagi harta terbaik yang dicintainya. Kalau dia seorang pengusaha, sudah pasti harta terbaik yang dicintainya bukanlah bottom line-nya, tetapi adalah engine atau perusahaan itu sendiri. Itulah harta terbaik yang dicintainya. Kalau dia mewakafkan atau menginfakkan 10% dari bottom line-nya, maka 10% besarnya misalkan 1 miliar, 1 miliar ini bukanlah yang terbaik. Karena tahun depan dia bisa mendapatkan 20 miliar dan seterusnya. Maka dengan kata lain bahwa harta terbaik yang dicintainya itu tidak lain adalah engine-nya atau perusahaannya. Dan itulah makna dari wakaf. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sehingga tadi ujungnya adalah pada dasarnya apa yang saya sampaikan tadi, cerita tentang kemiskinan dan seterusnya, Allah sudah menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan kemiskinan, itu ada dalam surat An-Najm ayat 53 ayat 48. Allah menciptakan kekayaan dan kecukupan. Jadi intinya adalah kemiskinan itu ya jawabannya benar, seizin Allah, tetapi Allah tidak ridho dengannya. Sama seperti
diskriminasi. Nelson Mandela pun juga yakin bahwa kemiskinan itu adalah buatan manusia. Nah, sehingga di sini ada tanggung jawab bagi kita untuk melawan kemiskinan melalui alat-alat atau instrumen langit yang memang sudah disiapkan oleh Allah. Mari sekarang kita buka tentang sejarah kejayaan Islam. Dari sejarah kejayaan Islam ini, kita mulai dari wakaf perdana Umar bin Khattab. Jadi, wakaf meskipun tidak ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, dan hadis inilah yang menjadi sangat masyhur dan dipakai untuk rujukan mengenai fikih wakaf, di mana Umar mendapatkan aset terbaik berupa kebun kurma, yang kemudian dia datang kepada Rasulullah apa yang harus dikerjakannya dengan kebun itu. Maka Rasulullah mengatakan, bila engkau suka, maka engkau tahan dan engkau berikan hasilnya kepada orang lain. Intinya seperti itu. Nah, kata-kata yang saya garis merah itu adalah fikih wakaf yang dirujuk, yaitu aset tanah tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Nah, adapun kalimat Rasulullah itu hanya berhenti sampai situ. Sedangkan kelanjutannya itu sudah bukanlah perkataan Rasulullah. Nah, ini menarik. Menariknya adalah seperti ini. Kenapa Allah bedakan antara instrumen zakat yang begitu rinci dan begitu lengkap aturannya, sementara saat bicara tentang wakaf, dia begitu linian dan begitu loose, sehingga nanti akan ada praktek perbedaan antara mazhab dan berikutnya antar negara dan penafsiran ulama. Kenapa? Karena hadisnya atau rujukannya terbatas. Kalau saya pribadi melihatnya adalah justru dengan terbatasnya rujukan terkait dengan wakaf, ini tersimpan di belakangnya adalah sebuah amanah atau mandat dari wakaf. Dia harusnya bisa menjawab seluruh permasalahan kontemporer. Yang ini yang kemudian kadang-kadang orang malah berpikir terbalik, wakaf tidak boleh ini dan itu, padahal tidak ada dasarnya. Sementara wakaf harusnya dengan tidak adanya dasar rujukan yang kuat dalam artian spesifik, ini justru bisa menjadi dasar kekuatan umat untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer. Baik, jadi yang pertama ini adalah ada 3 hikmah dari hadis ini. Pertama adalah rujukan tentang aset wakaf itu tidak boleh dijual, diwariskan, dan pindah tangankan. Kemudian yang kedua, bahwa aset wakaf itu adalah aset wakaf produktif. Yang pertama kali, kenapa kebun? Karena waktu itu belum ada PT. Seandainya waktu itu sudah ada PT Umar Tbk Enterprise, mungkin Umar akan mewakafkan company-nya. Tapi memang pada saat itu asetnya berupa kebun. Kemudian yang ketiga adalah aspek yang kalimat penutup di belakangnya, dan tidak dilarang bagi mereka makan dari hasil dengan cara yang baik. Ini bicara tentang hak nazir. Sekali lagi, dari kalimat yang terkait dengan hak nazir itu bukan kalimatnya Rasulullah. Sehingga nanti dalam prakteknya, hak nazir ini berbeda-beda. Di Indonesia, sepakat 10% dari hasil bersih. Di Malaysia, setahu saya sekitar 20%. Tetapi kalau kita bicara Arab Saudi, nanti kita lihat bagaimana Arab Saudi, ini bahkan dia mengatakan nggak ada batasan yang clear, yang penting adalah sebagian besar untuk maquf alaih. Nah, ini yang terjadi di Saudi. Pertama adalah bicara tentang sumur. Kita juga, karena di Indonesia dan Malaysia, anggaplah di Indonesia dan Malaysia air itu banyak, sumur pikiran kita selalu bicara tentang bertoharoh. Padahal kalau kita lihat di Saudi, sumur itu adalah bagian dari faktor produksi. Tidak mungkin ada kebun tanpa sumur. Jadi dia merupakan alat produksi, sekali lagi produktif. Kemudian yang berikutnya, sumurnya sudah berubah menjadi rekeningnya saat ini adalah pendirian hotel bintang 5. Dan di situ disebutkan bahwa nazir setengahnya diserahkan pada fakir miskin, setengahnya adalah reinvestasi. Nah, kita pikir juga jelas saja sumur itu berubah menjadi hotel setelah hampir 1.400 tahun lebih. Kita lupa bahwa sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi boleh jadi Utsman sendiri kaget. Perasaan
saya waktu itu mewakafkan sumur, tapi kenapa pahalanya adalah hotel bintang 5? Menunggunya buat Usman saat ini rasanya seperti 1,5 hari saja. Cerita tentang Umar Abdul Aziz ini saya ambil dari bukunya Yusuf Qaradawi. Di situ disebutkan bahwa Umar Abdul Aziz adalah khalifah yang sangat terkenal. Dia cukup 3,5 tahun bisa mensejahterakan negaranya. Tetapi kita selalu mendengar cerita tentang zakat. Bagaimana ada orang negara yang tidak lagi ada orang yang berhak menerima zakat. Ini bisa terjadi bukan karena zakatnya saja yang luar biasa, tapi wakafnya juga hebat. Di situ diceritakan bagaimana Umar Abdul Aziz meminta istrinya mewakafkan emas perhiasan. Dan emas perhiasan itu tidak lain adalah sebenarnya identik dengan wakaf uang. Karena pada saat itu pertukaran menggunakan dinar dirham yang representasi dari gram emas. Jadi sebenarnya wakaf uang itu sudah mulai dikenal sejak zaman Umar Abdul Aziz. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah periode tentang kejayaan umat Islam itu identik dengan kejayaan aset-aset wakaf. Bagaimana 75% lahan yang dapat ditanami Daulah Khilafah Turki merupakan tanah wakaf pada saat kejayaan Utsmani. Kemudian Aljazair 50% lahan wakaf sampai pertengahan abad sebelum pindah ke kolonialisme. Kemudian Tunisia juga 33% tanah wakaf. Di Mesir bahkan sampai tahun 49 12,5% lahan pertanian tanah wakaf. Dan di Iran sekitar 30% dari lahan tanam adalah lahan wakaf dan seterusnya. Yang menarik adalah di Palestina, yang saat ini pun Turki tengah mendownload sertifikat-sertifikat ini untuk diserahkan kepada pemerintahan Palestina untuk dia berargue dengan deal of the century-nya Trump. Ya, karena di situ tercatat 233 sertifikat tanah wakaf dengan 890 bangunan di atasnya, jauh melampaui sertifikat privat. Nah, intinya adalah kejayaan Islam itu diidentikan dengan aset wakaf melampaui aset privat. Nah, kita bisa bayangkan apabila aset wakaf di Indonesia saat ini ada 7,2 juta hektar lahan sawit yang hanya dimiliki oleh 8 pengusaha kelapa sawit yang merupakan salah satu penghasil devisa terbesar nomor 2. Nah, kita bisa bayangkan kalau lahan-lahan tadi merupakan lahan wakaf, maka otomatis kesejahteraan masyarakat, BPJS, dan seterusnya bisa selesai dari lahan-lahan wakaf tadi. Nah, berikutnya adalah cerita tentang Adudi Hospital di Baghdad. Ini teman-teman tinggal googling cerita tentang Bimaristan atau rumah sakit. Meskipun dari jurnal-jurnal yang saya baca, tidak ada jumlah yang pas untuk menyatakan satu Bimaristan atau satu rumah sakit itu di-cover oleh lahan seberapa besar. Tetapi di situ jurnal-jurnal yang saya baca, bicaranya adalah satu Bimaristan itu cover by one village. Jadi satu desa lahan pertaniannya dipakai untuk membackup operasional rumah sakit. Jadi rumah sakitnya adalah mauquf alaihnya, sementara ada aset produktif yang membackup operasional dari rumah sakit tersebut. Bahkan di sini disebutkan naskah tertulisnya tahun 1281 Masehi. Di sini disebutkan bahwa semua orang tidak perlu warga negara, tidak perlu memiliki member seperti BPJS dan seterusnya, non-member, dan tidak ada iuran, mereka dirawat sampai dengan sembuh. Menggunakan apa? Menggunakan aset wakaf yang membackup rumah sakit. Nah, ini perkembangan yang menarik. Kalau ini saya download, ini cerita tahun 2019, jadi sedang berjalan. Saat ini di Pakistan sudah mulai dikembangkan obligasi atau sukuk wakaf yang akan digunakan untuk fasilitas listrik dan air bersih. Dan menariknya, wakaf ini kalau kita lihat satu persatu, ya ini kenapa saya cantumin di sini, kalimat terakhir itu bahkan wakaf bisa digunakan untuk konservasi hewan. Jadi kita sekarang terkagum-kagum dengan instrumen-instrumen yang dimiliki oleh UNDP, yang dimiliki oleh WWF,
untuk mengkonservasi 14 abad yang lalu, orang Islam itu bahkan lebih maju. Mau model pandemic bond pun juga sebenarnya bisa. Karena pada saat itu sudah disebutkan bahwa animal, bahkan konservasi sungai dan seterusnya, itu bisa digunakan wakaf dan sudah pernah dilakukan. Nah, ini yang menarik adalah jatuh bangunnya peradaban umat identik dengan kinerja wakaf. Ini adalah lukisan di Hagia Sophia abad ke-6 Masehi, di mana di situ sebelah kiri adalah Kaisar Justinus yang menyerahkan Hagia Sophia, dan di sebelah kanan itu Kaisar Konstantin menyerahkan Konstantinopel kepada Yesus yang digendong oleh Bunda Maria. Ini adalah lukisan abad ke-6 sebelum Islam masuk yang ada di Hagia Sophia. Ini sebenarnya adalah perlambang konsep wakaf. Kita kemudian mengarti sempitkan bahwa menyerahkan gereja, sama seperti kita menyerahkan masjid. Kita lupa, kalau kita buka sejarah, baik itu gereja, masjid, bahkan Ka'bah sekalipun, yang namanya tempel, yang namanya tempat ibadah, tempat ziarah, itu tempat pertemuan para kabilah untuk melakukan transaksi dagang. Atau area itu adalah area komersial bisnis distrik. Jadi sesungguhnya menyerahkan gereja, menyerahkan tempel, itu adalah menyerahkan komersial bisnis distrik. Itu yang harusnya kita mulai dari sekarang aware, bahwa yang dimaksud dengan wakaf itu adalah menyerahkan aset produktif, termasuk di dalamnya adalah komersial bisnis distrik. Baik, sekarang kita lanjut berikutnya tentang sejarah Palestina. Tadi disebutkan bahwa jumlah sertifikat tanah wakaf di Palestina lebih banyak dibandingkan sertifikat privat. Itu sebabnya kenapa Turki Utsmani melarang penjualan tanah di Palestina, karena sebagian besar adalah tanah wakaf. Sampai tahun 1918, pada saat Turki Utsmani itu tidak bisa lagi mempertahankan gempuran dari tentara sekutu masuk, maka yang pertama kali dihancurkan oleh tentara Inggris, oleh Jenderal Allenby dan Jenderal Perancis, saya lupa namanya, itu adalah lembaga wakaf terlebih dahulu. Kenapa lembaga wakaf harus dihapuskan? Karena untuk menghilangkan larangan penjualan tanah di Palestina. Dan dalam waktu yang bersamaan, maka terbelilah tanah di Palestina secara sistematik. Oleh siapa? Oleh pendatang-pendatang Yahudi yang waktu itu mendapatkan biaya dari Jewish National Fund. Dan kalau teman-teman googling sekarang, Jewish National Fund juga masih ada lembaganya, masih menjalankan konsep wakaf, termasuk di sana wakaf pohon gorgot yang ditanam. Nah, lembaga wakaf ini kemudian memberikan pinjaman kepada keluarga-keluarga Yahudi untuk mulai melakukan pembelian tanah. Sehingga pada tahun 1944, JNF itu sudah menguasai hampir 45% lahan Palestina. Tahun 1944, tahun 1948, negara Israel berdiri proklamasi, di mana lahannya itu adalah penyatuan, salah satunya adalah penyatuan dari sertifikat yang dijaminkan di Jewish National Fund. Jadi, kalau kita tanya ke orang-orang Mesir, mereka percaya bahwa Palestina bukanlah negara yang dijajah, tetapi negara yang terjual. Nah, sehingga dari saya sampaikan tadi, ceritanya adalah kita akan bedakan antara mandat wakaf dan mandat zakat infak sedekah. Nah, di sini adalah salah satu grafik di mana kalau kita lihat garis A itu adalah garis autonomous consumption. Kita sering bicara konsumsi, garis konsumsi, cuman kita lupa A itu adalah konsumsi autonomous consumption pada saat income orang sama dengan 0. Kita telan begitu saja tanpa kita mau tanya ke dosen. Karena kalau dosennya itu dosen konvensional, dia tidak akan bisa jawab gimana ceritanya pembiayaan autonomous consumption ini. Karena kalau kita buka buku Samuelson, buka buku Kocianis, pokoknya ekonom konvensional, dia tidak bisa menjelaskan bagaimana A ini bisa diwujudkan. Sementara di dalam Islam itu sudah sangat clear. A itu adalah peran dari instrumen yang namanya zakat.
maka tugas zakat itu menutup autonomous consumption sampai dengan sustainable level. Kemudian di mana peran infak sedekah? Peran infak sedekah dia berfungsi sebagai cushion. Apabila orang sudah bisa diangkat sampai sustainable level, maka dia bisa berusaha. Apabila dia terjerumus lagi, maka peran infak sedekah yang menjadi bantalan. Dan infak sedekah ini juga berfungsi sebagai emergency. Itu sebabnya zakat infak sedekah itu diusahakan untuk segera dan segera disalurkan. Adapun wakaf, dia bicara tentang membangun peradaban. Atau kalau kita nanti sampai ada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi yang namanya demand manusia atau kebutuhan manusia mulai dururiyah, hajiat, dan tahsiniyat. Nah, peran wakaf ini bicara di level hajiat dan tahsiniyat. Baik, kita sekarang langsung masuk ke konsep wakaf sendiri. Wakaf, ini elemen wakaf terdiri dari 5, wakif, benda wakaf, nazir, ikrar wakaf, dan mauquf alaih. Intinya adalah wakif adalah orang yang berwakaf. Benda wakaf pada dasarnya semua benda yang tidak habis dalam satu kali konsumsi itu dapat diwakafkan. Tetapi entah kenapa kurikulum wakaf di negara-negara kolonial itu menjadi sempit, menjadi masjid, madrasah, makam, musolah. Dan menjadi sempitnya ini hasil penelitian saya ini adalah by design untuk mengkerdilkan kelembagaan wakaf sendiri yang pada saat itu umumnya muftinya dipegang oleh Snugurgronya, di mana di situ ada reduksi dari wakaf menjadi sempit sekali. Nah, kemudian nazir adalah lembaga atau orang yang dipercaya untuk mengelola aset wakaf. Dia bukanlah pemilik karena benda wakaf itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ikrar wakaf adalah bentuknya aset wakaf ini akan dimanfaatkan oleh siapa? Apakah dia sifatnya golongan atau sifatnya khairi? Apakah sifatnya temporer, berjangka waktu, atau sifatnya jangka panjang? Semuanya ditaruh di dalam ikrar wakaf. Nanti kita akan masuk ke dalam diskusi saja. Baik, nah jadi ini yang saya katakan tadi bahwa kenapa di fikih wakaf sangat terbatas, ini bukanlah sebuah penghalang, justru harus dipandang sebagai sebuah khasanah pengembangan bagi kemaslahatan umat. Atau kita bicara maqasid syariah. Apakah boleh habis, bagaimana kalau hilang atau rugi, haruskah dalam bentuk fix, bagaimana kalau uang, dan seterusnya. Ini nanti mungkin kita bahas dalam tanya jawab gitu ya, karena ini yang paling sering menjadi kendala kenapa wakaf ini tidak berkembang. Kita sambil jalan saja. Nah, mengenai aset wakaf ini saya ambil dari Undang-Undang Wakaf nomor 41. Intinya adalah pada dasarnya semua benda yang tidak habis dalam satu kali konsumsi bisa diwakafkan. Termasuk di dalamnya di situ adalah wakaf uang, surat berharga, saham, dan seterusnya. Nah, beberapa aset wakaf yang sangat terkenal atau fenomenal diantaranya adalah Hijaz Railway, yaitu aset wakaf berupa jalur kereta api dari Turki sampai dengan ke Madinah, yang kalau kita lihat film-film Lawrence di Arabia, itu agen Inggris, ya, anak buahnya Jenderal Allenby, yang mengompori keluarga-keluarga di semenanjung Jazirah supaya berontak, termasuk dalamnya keluarga Saud, selalu ngambil setting di atas rel kereta api ini yang dia bom, yang dia putuskan, yang dia hancurkan. Kenapa? Karena jalur kereta api ini adalah salah satu, selain untuk kereta haji, dia juga sebagai jalur logistik Turki Utsmani untuk menjaga kepentingannya di Jazirah Arab. Kemudian juga instalasi pemurnian air di Jeddah juga merupakan wakaf. Al-Azhar itu adalah contoh wakaf. Kita taunya Al-Azhar hanya universitas, cuman kita lupa bahwa Universitas Al-Azhar itu di-backup oleh perkebunan, salah satu perkebunan terbesar di Mesir, di-backup oleh properti, di-backup oleh lembaga keuangan. Termasuk di dalamnya pada saat negara itu defisit di Mesir, dia meminjam dari Badan Wakaf Al-Azhar. Nah, ini teman-teman sendiri pasti sudah lebih paham tentang Johor Corporation dan Wakaf An-Nur. Jadi saya lewatkan saja, tapi paling tidak ada juga cerita Al-Waris, bagaimana sebuah masjid wakaf
diruntuhkan untuk kemudian dibangun kembali, tetapi dibangun kembali sudah satu set dengan kompleks apartemen dan office tower. Kemudian sosial Islamic kan sudah mulai memasukkan deposit wakaf sebagai komponen pembiayaan banknya. Kemudian Al-Raji yang sudah mewakafkan seluruh perusahaannya. Jadi saat ini Salman Al-Raji ini bukanlah pemilik, semuanya sudah masuk ke dalam foundation wakaf. Kemudian Zamzam Tower, kemudian kebun olive oil terbesar di Turki adalah di atas tanah wakaf, dan Wakif Bank Turki itu adalah lembaga cash wakaf sisa Ottoman yang kemudian oleh Kemal Pasha dirubah fungsinya menjadi bank. Maka berubah menjadi Wakif Bank. Kemudian yang berikutnya adalah wakaf Indonesia. Intinya adalah jangan mengajari orang Indonesia untuk berwakaf. Kita tinggal mengingatkan lagi karena darah wakaf pada dasarnya sudah ada. Pertama adalah wakafnya Habib Bugak di Saudi. Saat ini adalah semua orang Aceh apabila dia pergi dengan ONH biasa, masih akan ditambah lagi living cost-nya berasal dari uang sewa dari tanahnya Habib Bugak. Kemudian pesawat RI-01 juga demikian, ya. Kemudian juga pesawat kenegaraan wakil presiden itu juga wakaf. Senayan itu adalah wakaf. Emas yang ada di atas Monas sebagian wakaf, dan gedung DPR juga wakaf dari Darun Najah. Nah, ini adalah skema tentang wakaf. Jadi pada dasarnya kita lihat satu persatu mulai dari kiri ke kanan. Pertama adalah wakif. Wakif, pada saat dia menyerahkan wakafnya, maka kita bisa bagi menjadi dua, aset wakaf sosial atau aset wakaf komersial. Ini semuanya didudukkan di dalam ikrar. Apabila dia berubah menjadi aset wakaf sosial, ya sudah, nazir menjadi operator dari aset wakaf sosial. Kalau dia menjadi komersial produktif, maka akan menjadi dibagi dua. Kalau dia berupa aset real, lahan, dan seterusnya, maka dicatatkan ke KUA, keluar nazir atau aset wakaf produktifnya, kemudian dalam bentuk pabrik atau seterusnya dioperasikan, labanya untuk maquf alaih. Tetapi kalau dia dalam bentuk uang, jadi aset wakafnya berupa uang, maka dia harus melalui LKSPWU untuk dikeluarkan ikrar wakafnya, kemudian masuk ke dalam rekening nazir, oleh nazir, maka dia ada dua pilihan, mau direct investment atau indirect. Kalau dia indirect berarti lewat instrumen keuangan, kalau dia direct ya bisa langsung investasi pabrik, hotel, dan seterusnya. Apa bedanya pabrik yang pertama yang di baris bawah sama baris yang atas? Kalau yang di baris bawah, apabila dia itu tidak fly, maka pabrik atau hotel itu bisa dijual. Karena pada intinya aset wakafnya adalah wakaf uang. Sementara kalau yang di atas, itu orang mewakafkan pabrik. Jadi dia ataupun nazir tidak bebas untuk melakukan penjualan. Bukannya tidak boleh, dia harus melalui proses istibdal, penggantian aset wakaf. Itu ada mekanismenya sendiri. Tetapi kalau yang di bawah, dia bisa melakukan jual belinya, karena pada dasarnya asetnya bukanlah pabrik itu, tetapi uang. Sama seperti pada saat kita tanamkan ke instrumen, apakah itu saham dan seterusnya, maka saham itu bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan capital gain dan dividen, maka capital gain dan dividennya itulah yang kemudian diberikan kepada maquf alaih. Nah, yang menarik, ini ada 5 menit sampai 10 menit ke depan, saya hanya bicara tentang wakaf kontemporer saja. Ini cerita tentang Zamzam Tower. Zamzam Tower ini berdiri di atas tanah wakaf dari raja yang diserahkan kepada foundation yang namanya King Abdul Aziz Wakaf. Jadi King Abdul Aziz Wakaf adalah sebuah nazir yang dia berkontrak Al-Hooker kepada Bin Laden Group sepanjang 28 tahun. Nah, kemudian Bin Laden Group menunjuk Munshad Real Estate sebagai developer dan kontraktor. Kemudian Munshad Real Estate menerbitkan sukuk di mana namanya sukuk Al-Intifa, atau kalau di kita identiknya dengan musyarakah mutanakisah. Sukuk Al-Intifa ini satu unitnya kurang lebih sekitar 50-55 ribu US dollar.
itu adalah harga mendirikan satu kamar di Zamzam Tower. Nah, apa yang diperoleh pembeli sukuk ini? Pembeli sukuk bukanlah wakif, dia adalah investor murni. Ini yang namanya sukuk link wakaf. Jadi dia investor murni, dia akan mendapatkan satu berupa time sharing dari kamarnya. Jadi dalam 1 tahun dia berhak mendapatkan 10 hari. Kalau hari yang dia pilih itu adalah musim haji, maka harga sukuknya lebih mahal. Nah, kemudian dia juga mendapatkan bagi hasil dari sewa kamar yang didirikan di Zamzam Tower ini. Nah, kemudian sukuk ini akan berakhir 24 tahun dengan asumsi hotelnya berjalan dan seterusnya. Maka dari Munshad Real Estate kembali kepada Bin Laden. Bin Laden punya masa honeymoon selama 4 tahun sebelum akhirnya Zamzam Tower ini kembali ke King Abdul Aziz. Kembali maksudnya boleh jadi operatornya akan tetap, tetapi income keseluruhannya itu beralih kepada King Abdul Aziz Wakaf. Nah, nanti kita akan bahas tentang akad al-hikr. Kenapa akad al-hikr ini menarik? Ini membuat tantangan buat teman-teman, terutama yang di IIUM dan seterusnya. Ini topik yang bisa ditarik buat tesis ataupun disertasi, karena akad al-hikr ini dalam prakteknya bermacam-macam. Ini adalah turunan dari akad ijarah. Bahkan beberapa jurnal menulisnya sebagai undefined list of time. Jadi ini agak menarik, di mana-mana ijarah itu salah satu rukunnya harus menyebutkan waktunya. Sementara akad al-hukr adalah ijarah menyebutkan waktu, tetapi para pihak sadar betul bahwa waktunya ini sangat 28 tahun iya, tapi dia sangat linian. Artinya, apabila nanti Bin Laden ternyata setelah 28 tahun dia belum break even, maka otomatis sewanya akan diperpanjang. Sampai kapan? Sampai perjanjian sewa menyewanya itu terpenuhi. Jadi yang terpenuhi adalah term and condition. Jadi saya ambil contoh, misalkan sewa menyewa ini akan berakhir apabila sudah break even dan mendapatkan keuntungan ekuivalen berapa persen. Kurang lebih seperti itu. Kalau terjadinya di tahun ke-32, di tahun ke-32. Kalau terjadinya di tahun ke-40, di tahun ke-40. Tetapi apabila lebih cepat, ya lebih cepat juga dikembalikan. Dan akad al-hikr ini memang hanya boleh dilakukan di atas tanah wakaf. Karena tanah wakaf ini tadi tidak mungkin diwariskan, tidak mungkin dijual, dan tidak mungkin dipindah tangankan. Artinya sampai dengan kiamat, tanah wakaf ini menjadi tetap tanah wakaf. Sehingga tidak ada spekulasi dan tidak ada kepentingan. Kepentingan nazir adalah manfaatnya diperoleh, sementara kepentingan investor terjamin dia. Nah, yang berikutnya adalah Larkin Central. Ini akan saya cepatkan karena teman-teman dengan mudah bisa mendownload cerita tentang Larkin Central Terminal Johor Bahru yang dibangun dengan menggunakan konsep initial wakif offering, di mana One Corp atau Wakaf An-Nur Corporation mengeluarkan surat saham, kemudian surat sahamnya itu dibeli oleh publik, digunakan untuk membangun terminal. Nah, di dalam prospektusnya, karena ini adalah saham wakaf, maka pembelinya adalah wakif, menyerahkannya kepada Wakaf An-Nur. Dividen yang akan diperoleh ini salah satunya akan digunakan untuk mensubsidi pedagang kecil yang tidak sanggup menyewa di Larkin Terminal Center nanti setelah menjadi shopping arcade. Ini adalah gambar dari background-nya adalah gambar dari Bencoolen Complex, di mana masjid awalnya 1 lantai, kemudian didemolis, kemudian dibangun apartemen dan masjid lagi, sehingga masjid tidak lagi mengandalkan kenceleng, tapi dari sewa apartemen. Ini teman-teman bisa lihat bagaimana ASN selama dia muslim, apabila dia di Singapura, selain dipotong wakaf, dia juga selain dipotong zakat, dia juga dipotong wakaf. Dan dampaknya adalah penerimaan selama 1 tahun ini $6 juta wakaf yang digunakan untuk memelihara masjid di Singapura. Baik, sekarang saya masuk ke Indonesia, ringkas saja. Kalau tanah wakaf di Indonesia tidak kurang, ada 4 juta hektar, tapi jumlah persilnya sangat banyak, kecil-kecil, tidak produktif, kemudian penggunaan terbesar adalah hanya untuk masjid, dan masih banyak masjid yang belum terbangun.
Di Indonesia ini agak sulit saya bedakan antara di Mesir. Di Mesir itu istibdal sudah biasa, di sini masih dilarang oleh para ulama. Istibdal itu artinya seperti ini. Kalau ada tanah wakaf yang cuma 200 meter, 300 meter, di Mesir itu bisa dijual untuk kemudian dikumpul untuk kemanfaatan yang lebih banyak lagi. Di Indonesia, ini masih menjadi salah satu kendala. Meskipun saya pribadi harusnya membolehkan. Nah, yang sedang saya kembangkan saat ini bersama OJK dan juga akan dijalankan secara cepat adalah sukuk link wakaf. Mengambil konsep dari sukuk link wakafnya Zamzam Tower tadi, intinya adalah penerbitnya, jadi sukuk link wakaf ini bukanlah wakaf, dia adalah sukuk komersial yang akan digunakan untuk membangun aset wakaf. Adapun yang menerbitkan pastinya harus eligible di market. Apakah dia developer yang bekerja sama dengan Nazir atau bank yang bekerja sama dengan Nazir. Ini kita lewatkan, langsung kita ambil struktur yang sudah saya presentasikan di DSN dan sudah dikeluarkan juga draft opini DSN-nya, tinggal menunggu nomor, sudah setuju. Konsepnya seperti ini. Kita lihat pelan-pelan. Bapak dan Ibu, ini adalah cerita tentang tanah wakaf. Asumsinya, saya ambil real case saja, ada tanah wakaf di daerah Kuningan, itulah tanah wakaf tahun 1942, di daerah di Warung Buncit, namanya Yayasan Raudhatul Muta'alimin. Tanah wakaf ini besarnya 5.000 meter, yang berdiri madrasah, kemudian sisa tanahnya dipakai untuk parkir mobil dan motor. Harga tanah saat ini sudah 350 sampai 400 miliar. Di atas tanah 350 miliar ini, sang Nazir hanya mendapatkan pendapatan sebesar 200 sampai 300 juta rupiah setahun dari parkir motor tersebut. Ini sungguh tidak efektif dibandingkan dengan nilai ekonomi tanahnya. Maka datanglah investor yang namanya PT Provera. Nah, PT Provera ini akan bertanda tangan dengan Nazir untuk mengelola aset wakaf tersebut. Baik, ini adalah hipotetiknya, karena belum terjadi. Hipotetiknya adalah seperti ini. Pertama, si bank, asumsinya bank, saya memang merujuknya bank karena bank yang memiliki potensi untuk bisa menerbitkan sukuk wakaf. Bank ini, bank syariah, dia berakad dengan Nazir, namanya akad al-hukar. Akad al-hukar ini tadi isinya adalah bank memiliki hak sewa atas tanah tersebut, misalkan dari feasibility study-nya 12 tahun. Tapi akadnya al-hukar, artinya apa? Artinya kalau ternyata dalam 12 tahun tidak BEP atau keuntungan belum tercapai, maka otomatis tanah tersebut sewanya masih terus diperpanjang. Sampai kapan? Sampai dengan BEP dan asumsi keuntungan tercapai. Jadi dalam hal ini bank sudah terlindungi kepentingan finansialnya. Kemudian di tangan Nazir, kepentingan berikutnya adalah dia terlindungi kepemilikannya. Karena apabila ternyata lebih cepat, maka tanah itu, maka akad ijarahnya pun juga gugur. Apabila lebih cepat ternyata, maka sudah selesailah hak sewanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kenapa harus bank syariah? Karena bank syariah adalah bank yang boleh memiliki aset real di dalam neracanya. Maka bank tersebut membangun office tower, misalkan, office tower itu dicatatkan sebagai aset dan bukan pinjam-meminjam. Jadi di sini adalah bank memiliki aset berupa bangunannya, sementara tanahnya milik Nazir. Tercapai BEP dan seterusnya, maka bangunan itu beralih menjadi miliknya. Dan yang dikasih Mas Syarif. Tadinya kita sudah mau kick off tanggal 17 Maret kemarin, terpaksa proyek ini kita hold karena marketnya yang lumpuh. Akan menerbitkan sukuk, jadi penerbitnya Triama Syariah. Kenapa? Karena Triama Syariah sebagian sahamnya sudah diwakafkan. Dia akan menerbitkan sukuk yang akan dibeli oleh investor.
Nah, sukuk ini polanya adalah one pool too many. Jadi asetnya proceed dari sukuknya dimasukkan ke dalam satu pool, kemudian dipakai untuk membiayai aset-aset wakaf. Kenapa aset-aset wakaf? Karena aset-aset wakaf tidak memiliki aksesibilitas kepada lembaga keuangan formal, karena dia tidak boleh menjaminkan asetnya. Sehingga padahal dia visible. Misal, saat ini berapa banyak rumah sakit yang dirunning oleh dompet duafa, berapa banyak rice mill yang dimiliki oleh ACT, kandang ternak yang dimiliki oleh dompet duafa, ACT, atau apapun gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa dibiayai oleh sukuk ini tanpa dia harus menjaminkan aset wakafnya, karena aset wakafnya tidak bisa dijaminkan. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi penerbitnya adalah Triama Syariah sebagai multi finance. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang menjadi tantangan. Teman-teman bisa searching lebih lanjut. Intinya adalah wakaf bahkan adalah main vehicle pada saat kejayaan Islam yang membiayai proyek-proyek publik maupun privat. Jadi disitulah peran wakaf uang. Jadi kalau ditanya apakah lembaga wakaf uang itu, lembaga wakaf uang itu adalah bank, sama seperti bank. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau bank hasil imbal hasilnya kembali kepada pemilik dana. Kalau ini imbal hasilnya kembali kepada maquf alaih. Adapun pembiayaannya dan seterusnya itu strict sama seperti bank. Dia hanya membiayai aset yang visible, aset tersebut memberikan bagi hasil dan seterusnya. Jadi intinya adalah lembaga wakaf uang harus memiliki kompetensi sama seperti bank. Sehingga multiplier benefit yang dilahirkan dari pengelolaan aset wakaf. Ini dia. Jadi, intinya adalah hanya dengan aset wakaf lah, maka transaksi itu hanya bisa dijalankan melalui mekanisme maslahat, bukan mekanisme pricing. Jadi, mekanisme bukan cost of production dilawankan dengan utility, tetapi dia menunjuk pada maslahat. Harga itu representasi dari maslahat. Saya ambil contoh seperti ini. Kalau ada sebuah lembaga bank, kemudian lawannya adalah lembaga wakaf. Lembaga bank hanya menyebabkan sektor-sektor tertentu menjadi underinvestment. Contohnya nelayan, petani kecil, UMKM. Kenapa demikian? Karena dia tidak bisa masuk ke dalam return yang disepakati, tenor yang disepakati, atau imbal hasil yang harus dicapai. Nah, sementara kenapa lembaga wakaf? Lembaga wakaf itu pada saat dia mau menginvestkan uangnya, maka di dalam komitenya kurang lebih dia tidak berpikir risk and return. Dia berpikirnya adalah di mana maslahat tertinggi, yaitu hifsun din, hifsun nafs, hifsun mal, hifsun akal, dan hifsun nasab. Itu yang dipakai. Kenapa? Karena pada saat dia berbicara, misalkan, Pak, ini kalau kita invest ke nelayan, dia tidak bisa kembali dalam waktu 3 tahun. Ya sudah, kembalinya berapa dia bisa? 7 tahun. Ya sudah 7 tahun. Kenapa bisa 7 tahun? Karena ini uang wakaf, tidak memiliki duration of time. Oke. Kemudian yang berikutnya, Pak, dia tidak bisa kasih imbal hasil 12%. Berapa dia bisa ambil? Oh, dia hanya bisa 7%. Ya sudah, kasih 7%. Loh kok bisa? Karena ini uang wakaf, tidak memiliki cost of fund. Yang menjadi concern daripada nazir, dia hanya melindungi kelestarian dari uangnya dan menjalankan sesuai maslahatnya. Nah, kalau ada lembaga keuangan seperti ini dan besar, masif, saya yakin tidak ada bank yang bisa mengalahkan dia. Karena dia memiliki sumber dana yang tidak memiliki duration of time dan tidak memiliki cost of fund. Dia hanya punya kepentingan maslahat saja. Dan memang tetap sustainability-nya dia jaga. Dan inilah yang bisa mengalahkan sistem yang sekarang dijalankan. Dan ini slide terakhir, teman-teman sekalian, saya yakin apabila virus wakaf ini disadari oleh semua orang, pertama, Indonesia adalah negara dermawan, ya. Kemudian tahun 2036 Indonesia adalah negara dengan jumlah angkatan kerja terbanyak. Jadi Indonesia memiliki orang dermawan dan Indonesia memiliki uang. Kenapa? Karena orangnya kerja. Bedanya adalah pada
kenapa semua negara-negara yang memproduksi barang konsumsi melihat Indonesia menjadi market? Karena tadi orang Indonesia ada dalam angkatan kerja, sehingga orang Indonesia memiliki kemampuan untuk belanja. Dan kolom yang ketiga itu cerita tentang Varke Survey. Ini yang sebenarnya paling menakutkan. 2000. Pertanyaannya cuma satu. Seberapa yakin agama membawa kepada kebahagiaan? Dan dari 20.000 anak dari sekitar 120 sekian negara yang disurvei, jumlah anak milenial yang menyatakan bahwa agama membawa kebahagiaan terbesarnya di Indonesia. Jadi, pada dasarnya, kenapa Indonesia ini sekarang dihajar sedemikian rupa, dihancurkan oleh musuh Islam sedemikian rupa? Karena kita berada dalam negara yang satu, pada dasarnya dermawan, akan memiliki uang dan soleh. Wah, ini bahaya kalau dia diingatkan lagi tentang kebangkitan-kebangkitan instrumen Islam, kebangkitan politik Islam, dan seterusnya. Dan itu akhir dari cerita saya. Dan ini ada yang lupa dari yang ini. Kolom ini penting gitu ya. Pertama, multiplier benefit tadi. Selain itu, selain kemaslahatan, hanya dengan wakaflah Islam ini bisa melakukan impact investment. Jadi kalau sekarang kita belajar SDG, impact investment, dan seterusnya, itu saya katakan itu kuno. Itu sebenarnya adalah konsep pengakuan dosa umat dunia terhadap sistem ekonomi. Kenapa pengakuan dosa? Karena selama ini dia bekerja di kuadran-kuadran traditional investor, philanthropy, altruism, dan seterusnya. Sementara kalau ilmu syariah itu diterapkan, mau tidak mau kita selalu berada dalam kotak yang hijau, kuadran C, di mana memiliki social impact yang tinggi dan financial return yang tinggi. Kok bisa? Kita jelaskan saja. Selama dia menghindari maisir, gharar, riba, terus apalagi tidak monopoli, tidak gaben, tidak menimbun, dan seterusnya, itu sudah pasti impact investment. Jadi di dalam Islam tidak ada transaksi yang tidak impact investment. Itu. Kemudian yang berikutnya, apakah kita tahan economic shock? Kalau wakaf ini berkembang dengan baik, sangat tahan economic shock termasuk kondisi saat ini. Kenapa? Karena semua investasi yang dikerjakan, kalau itu dikerjakan di atas tanah wakaf, maka dia memiliki investasi yang lebih rendah, ROI yang lebih tinggi, BEP yang lebih cepat. Sehingga pada saat terjadi economic shock, maka dia mudah untuk menurunkan harga sewa dan seterusnya. Karena tidak ada investasi di tanahnya. Nah, ini yang harusnya disadari bahwa pilar kebangkitan umat ini kembali lagi ke pilar wakaf. Baik, ini presentasinya dan silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa Pak Imam. Masya Allah, ini pencerahan yang sungguh dibutuhkan tentunya pada era-era hari ini. Apalagi pernyataan yang paling penting tadi menurut saya adalah harapan Indonesia ya, sebagai anak muda, angkatan mudanya banyak, produktif, lalu meyakini bahwa agama mampu memberikan kebahagiaan faktor terbesar dan mampu menjadi yang mengemas teknologi kemajuan global ini menjadi bisa lebih baik lagi tentunya. Nah, ini tentu perlu pendalaman Pak Imam tentunya ya. Nanti ada pertanyaan, sudah ada 10 pertanyaan lebih. Ini saya pilih dulu. Alhamdulillah, terima kasih atas antusiasnya teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan pertama Pak Imam di sini dari Mas Asep di UNER. Dia bertanya, dalam kondisi saat ini nih, bagaimana agar bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar mau berwakaf? Di satu sisi masyarakat masih belum trust terhadap lembaga wakaf karena krisis kepercayaannya kepada lembaga tersebut, mungkin berkaitan dengan kompetensi. Itu gimana Pak strateginya untuk menumbuhkan? Ya, baik. Jadi tantangan sekarang itu ada 3. Pertama adalah profesionalisme nazir. Kenapa profesionalisme nazir? Karena terus terang sudah begitu lama
wakaf itu diidentikan dengan masjid, makam, madrasah. Sehingga nazir itu biasanya lahir dari orang tua yang di masjid terus, tidak punya kerjaan, maka diangkatlah menjadi nazir. Jadi kembali, ini semacam telur dan ayam, mana duluan? Apakah kampanye wakafnya terlebih dahulu atau nazirnya yang dibenahi? Saya sih bilang paralel dua-duanya. Artinya harus segera terbentuk lembaga wakaf yang profesional, dia melakukan report yang transparan, kemudian mengelola asetnya ya sebagaimana bisnis. Jadi syarat dari nazir itu bahkan tidak cukup dia memahami fikih, tapi dia harus memahami tentang bisnis best practice sesuai dengan bidangnya. Dan bukannya apa, nazir itu tidak berarti harus menerima semua aset. Jadi ada nazir-nazir tertentu yang memiliki keahlian. Saya ambil contoh ada beberapa teman-teman kita yang misalkan dompet duafa ya dengan rumah sakitnya. Kemudian ACT misalkan dengan warung wakafnya atau dengan lembaga ternak wakafnya dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah transparansi nazir. Yang kedua adalah bicara tentang literasi. Literasi wakaf ini perlu digaungkan karena terus terang ini sudah berpuluh tahun bahkan hampir 1 abad kita dikerdilkan dengan wakaf yang bicara hanya tanah, kemudian masjid, musola, makam, madrasah, dan seterusnya. Ini bahkan jangan seperti itu. Artinya ada kasus di mana orang mau ganti tegel wakaf saja oleh DKM-nya tidak boleh karena ini wakaf. Dan berikutnya wakaf produktif juga demikian. Tantangannya nanti kalau rugi bagaimana? Nah ini juga ini sebelum ditanyakan, wakaf produktif kalau rugi bagaimana? Jadi intinya adalah masalahnya bukan rugi atau tidak, karena rugi atau tidak itu adalah business nature. Kalau sudah berbisnis pasti ada resiko rugi. Jadi saya katakan seperti ini, wakaf produktif ini cara jawabnya adalah kalau kita anggap punya anak, ingin sekolah pertama kali, anak itu ingin masuk SD. Kemudian dia bertanya pada orang tuanya, ayah, apakah adik boleh tidak naik kelas? Maka jawabannya pastinya tidak boleh. Dan itulah jawaban yang benar. Jadi pertanyaannya adalah, apakah wakaf boleh rugi? Tidak boleh. Tetapi berikutnya, apakah kemudian anak itu tidak kita sekolahkan? Tetap kita sekolahkan. Padahal kita tahu resiko sekolah adalah tidak naik kelas. Demikianlah wakaf. Artinya, meskipun tidak boleh rugi, tetap harus dibisniskan. Justru pertanyaannya sudah tidak lagi relevan, apakah boleh rugi atau tidak. Pertanyaan justru ditanya, apakah kita sudah cukup profesional, cukup memiliki sistem resiko yang memadai, dan governance yang baik. Itu yang menjadi pertanyaannya. Jadi sekali lagi, bagaimana mengembangkannya? Mulailah dengan menciptakan nazir-nazir yang profesional. Kedua, literasi wakaf yang baik. Ketiga, produk. Produk juga menarik, karena janganlah kita masjid-masjid saja, musola, bukannya nggak boleh, itu bagus. Tetapi banyak sekali justru yang saya katakan, masjid, musola, madrasah, itu adalah maquf alaih. Jadi mulailah kita berpikir seperti yang kayak di Bencoolen. Bagaimana sebuah masjid bisa hidup karena dia memiliki apartemen. Kurang lebih seperti itu. Voice-nya belum dihidupkan. Nah, oke, terdengar ya teman-teman ya? Ya. Baik, yang kedua pertanyaannya adalah mohon penjelasannya tentang ini, bank syariah menyebabkan kematian nazir wakaf. Di satu sisi mungkin sempat ada gagasan dan mungkin sudah dilaksanakan juga bank syariah menjadi pelaku juga atau nazir wakaf juga bisa mengkolek wakaf juga. Ini gimana Pak Imam menjelaskannya? Baik, jadi memang idealnya tadi yang namanya wakaf uang, pertanyaannya adalah siapakah lembaga? Tugas nazir adalah menjaga sustainability dari aset. Apabila dia wakaf uang, maka aset wakafnya adalah uang.
lembaga yang bisa menjaga sustainability dari uang pastinya yang paling pengalaman adalah bank, karena bank sudah terbukti bisa menjaga nilai dari para deposannya. Cuman bedanya adalah ini untuk kepentingan deposan dan ini untuk kepentingan mauquf alai. Tetapi cara mengoperasionalkannya pada dasarnya sama. Nah, apakah mati? Jawabannya tidak. Karena pada saat nanti bank syariah didorong nazir wakaf uang, maka badan-badan wakaf yang sekarang itu beralih menjadi mitra nazir. Karena perbankan syariah tidak memiliki arms, tidak memiliki organisasi, tidak memiliki sumber daya untuk bisa menjalankan program. Artinya, pada saat nanti, kalau memang lembaga keuangan syariah boleh, ini karena kita sedang perjuangkan, apabila lembaga keuangan syariah boleh menjadi nazir wakaf uang, maka lembaga wakaf yang lain berubah hanya sebagai pelaksana program. Dia akan datang ke nazir wakaf uang untuk istilahnya mengutilisasi atau meminjam uang wakaf itu untuk proyek-proyeknya. Dan yang namanya nanti pada saat bank syariah sudah menjadi nazir wakaf uang, dalam ketentuannya pun juga akan kita batasi bahwa penggunaannya itu hanya boleh untuk pengembangan aset-aset wakaf terutama. Jadi menurut saya malah jangan khawatir. Artinya lembaga wakaf nanti hanya akan fokus kepada pelaksanaan program dan pengumpulan atau mobilisasi wakaf uang itu oleh lembaga keuangan. Saat ini bank syariah tidak semangat karena uang masuk sudah selesai. Itu menjadi milik nazir yang dia tidak bisa kontrol dan dia tidak bisa masukkan ke dalam sumber dana yang sustain. Nah, tetapi kalau dia sudah berfungsi sebagai nazir, maka dia akan concern untuk memasarkan, dia akan concern tentang pelaksanaannya. Sang wakif atau para akan menjadi lebih yakin lagi karena proyek-proyek ini akan diawasi oleh bankers-bankers. Sudah pasti nanti terwujud dan seterusnya. Jadi justru ini harus kita bangun gimana ceritanya nanti supaya bank-bank syariah itu menjadi nazir wakaf uang dan para pengelola wakaf itu langsung menjadi mitra-mitra nazir. Kalau ditanya siapa yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi dana masyarakat, saat ini adalah perbankan. Sistemnya sudah ada, distribusi jaringannya sudah ada, bahkan dia saat ini pada dasarnya kalau memang sudah disetujui, dia hanya akan memancing di kebun binatang. Dia sudah tahu persis berapa banyak orang-orang yang memiliki akun-akun dalam jumlah yang banyak yang menjadi sasaran untuk melakukan wakaf uang. Wah, luar biasa. Betul-betul. Berarti memang secara visibility lembaga yang paling memungkinkan untuk yang paling prudent gitu Pak ya. Itu memang bank ya sekarang yang punya kemampuan itu. Untuk khusus wakaf uang, tetapi kalau wakaf yang lain justru malah bank itu hanya boleh wakaf uang. Oke. Baik, kayaknya nanti perlu banyak sekali diskusi lebih lanjut Pak di lain sesi ini. Menarik. Baik, pertanyaan berikutnya Pak ya. Yaitu beberapa tahun belakangan ini muncul inisiasi tentang wakaf blockchain. Nah, ini menarik. Untuk mendorong transparansi dan keamanan pengelolaan wakaf. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini dan barangkali bisa diceritakan tren perkembangan wakaf blockchain saat ini baik tingkat global maupun nasional. Monggo Pak Iman. Baik, jadi wakaf blockchain itu sangat dibutuhkan pada dasarnya. Itu untuk menjaga atau bisa melahirkan trust di kalangan wakif. Karena dengan teknologi blockchain kita bisa melakukan tracking dari uang yang kita wakafkan, memang secara hak sudah lepas, itu sudah menjadi milik Allah, tetapi kita bisa memonitor jalannya uang itu akan kemana, akan ke proyek mana. Apakah benar nazir itu menyalurkan wakaf itu ke proyek tertentu. Jadi menurut saya sudah waktunya blockchain ini mengambil peran dalam konteks perwakafan untuk bisa membangun governance yang memadai. Ya saya juga mengetahui paling tidak di Malaysia dan Indonesia ada Fintera dan juga saya juga
Telkom juga tengah mengembangkan blockchain ini digunakan untuk tracking wakaf. Bahkan ke depan teknologi blockchain ini tidak hanya bicara sekedar wakaf, bahkan halal hub pun juga bisa dibangun dengan konsep ini. Intinya adalah kehadiran blockchain itu harus kita manfaatkan untuk membangun trust. Karena ini salah satu cara orang mau berwakaf adalah dengan mengetahui uangnya benar-benar menuju sasaran yang seperti dia inginkan. Jadi intinya harusnya saling bersimbiosis lah. Baik, siap. Terima kasih atas jawabannya, Pak Imam. Berikutnya Pak ya, langsung pertanyaannya adalah tentang kondisi saat ini Pak, berkaitan dengan krisis tentunya. Kira-kira apa investasi yang bisa dilakukan oleh nazir wakaf uang mengingat sektor real banyak masalah dan sektor keuangan sedang anjlok. Monggo Pak Imam. Apa tadi? Kurang bisa diulang? Oke. Dalam kondisi saat ini, krisis seperti ini, ya kira-kira investasi apa yang bisa dilakukan oleh nazir wakaf uang mengingat sektor real banyak yang bermasalah dan sektor keuangan pun sedang anjlok. Oke, baik. Jadi intinya kembali nazir harus memiliki kemampuan untuk investasi. Kita asumsikan bahwa nazir yang kita bicarakan ini bukanlah nazir operator. Jadi ada dua nih. Nazir yang bicara investment, ada nazir yang operator. Jadi misalkan saya nazir yang memiliki, kita sebut sebagai nazir khas. Jadi saya punya keahlian di bidang misalkan restoran. Maka apabila saya mendapatkan wakaf uang, maka saya investasinya dalam bentuk restoran karena saya memiliki kompetensi di restoran. Tetapi kalau saya sebagai manajer investasi, nazirnya memiliki kemampuan untuk melakukan portofolio investment, maka sekali lagi dalam kondisi krisis ini kita mengacunya kepada surat Al-Fajr ayat 15 sampai 22. Ini sekaligus ada yang menjawab nih. Dalam kondisi seperti ini bagaimana kalau rugi dan seterusnya. Jadi saya katakan bahwa pertama yang penting kita sudah memiliki mitigation risk, sudah memiliki profesionalisme di bidang itu, memiliki mitigation risk dan seterusnya. Dan kalau kita rujuk kepada surat Al-Fajr ayat 15 sampai 22, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya tidak aku muliakan apabila rezekinya dilimpahkan dan tidak sedang dihinakan apabila rezekinya disedikitkan. Artinya di sini menunjukkan bahwa tidak ada urusannya antara kemuliaan, kalau rugi berarti neraka, kalau untung berarti sorga. Tidak demikian. Sejauh kita sudah melaksanakan SOP yang kita miliki dan standar yang kita penuhi. Nah, kalau mengenai alternatif bisnis, alternatif investasi, ya selalu kalau kita bicara mitigation risk, pastinya kita memiliki yang namanya kelompok yang safe haven, misalkan emas, kemudian kombinasi berikutnya sekian persen di emas, sekian persen di saham, sekian persen di obligasi deposito, dan seterusnya. Itu kalau kita bicara investasi di instrumen. Tapi kalau kita bicara di sektor real, ya nggak ada masalah kalau bukannya nggak boleh rugi. Ya kalau memang kondisi pasarnya demikian, ya kita menjaga supaya ruginya menjadi minimal atau paling tidak masuk ke dalam survival. Dan biasanya kalau saya sendiri yang menjalankan company wakafnya itu tidak dalam konteks, biasanya yang kami catatkan itu bukanlah rupiahnya, tetapi sahamnya. Jadi misalkan orang itu berwakaf 10.000 lembar saham. Misalkan pada saat dia berwakaf 1 miliar, maka setelah kita hitung, dia ekuivalen dengan sekian ribu lembar saham. Maka akte wakafnya adalah lembar sahamnya. Sehingga lembar saham itu bisa saja pada saat perusahaan lagi bagus nilainya menjadi tinggi, dan pada saat perusahaan lagi jelek nilainya menjadi rendah. Bahkan pada saat likuidasi sekalipun lembar saham itu tidak hilang. Ya. Cuman memang menjadi tidak ada nilainya. Pertanyaannya adalah apakah dalam kondisi seperti itu maka pahalanya kemudian nazirnya menjadi berdosa dan seterusnya. Nah, kalau pikirannya sesempit itu,
bagaimana ceritanya dengan Hijaz Railway yang sudah tidak ada sekarang, yang dipotong-potong dan seterusnya. Padahal kalau kita baca sejarah Hijaz Railway itu ditopang oleh 7.000 dan kereta api itu tidak ada, sudah dipotong dan sudah. Pertanyaannya apakah kemudian pahalanya tidak ada kemudian menjadi mubazir? Disinilah ceritanya. Manfaat awalnya adalah manfaat transportasi. Tetapi dengan runtuhnya Hijaz Railway itu, kalau tidak terbangun itu, maka kita ceritakan kepada generasi berikutnya bahwa itu pernah ada dan seterusnya, sehingga membuat semangat generasi berikutnya untuk membangun wakaf lagi. Artinya fungsinya sudah berubah dari yang tadinya fungsi transportasi menjadi fungsi yang lebih luas lagi berupa spirit dan seterusnya. Dan apabila tadi rugi dan seterusnya, maka larinya adalah kembali ke hadis yang menyatakan bahwa barang siapa berbuat kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh yang lain, meskipun yang mengikuti lebih baik, maka yang pertama itu mendapatkan pahala yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala yang orang yang mengikutinya tadi. Jadi intinya adalah apa? Apapun ceritanya, berwakaflah. Karena kalau tadi kita nggak pernah berani berwakaf, buat cerita anak cucu kita nggak pernah punya cerita. Dulu pernah ada perusahaan, misal nih, inginnya sih tetap berdiri. Dulu pernah ada perusahaan wakaf begitu besar, dia bisa menghidupkan begitu banyak orang, tetapi sayangnya karena masa, karena segala macam, perusahaan itu bangkrut dan seterusnya. Ayo kita semangat untuk dirikan lagi. Nah, kita bisa bayangkan, kalau tidak pernah ada berdiri perusahaan wakaf, terus apa yang diceritakan kepada generasi berikutnya? Jadi memang fungsinya sudah berubah, bukanlah fungsi finansial kontributor, tetapi menjadi fungsinya adalah menjadi spirit kontributor, menjadi cultural kontributor, dan seterusnya. Baik. Wah, luar biasa perspektifnya dari Pak Imam ya. Jadi saya juga pernah berpikir begitu Pak, karena banyak sekali kan dulu aset wakaf dari Romania kan, terus kemudian di Nusantara katanya juga banyak yang kemudian ketika penjajah hadir itu udah dibubarkan, degradasikan, ditutup-tutupi sejarahnya dan lain sebagainya, sehingga ya jadilah seperti sekarang. Perlu seperti generasi para anak muda ini yang spiritnya untuk membangun peradaban Islam lagi. Baik Pak Imam, terakhir ya Pak ya. Mohon maaf karena ini waktunya juga sudah cukup panjang, jadi ini terakhir. Saya kira ini pertanyaan yang bagus sekali, yaitu Pak Imam, sebaiknya Islamic filantropi di Indonesia ini baiknya full governed by pemerintah atau gerakan civil society, gimana Pak? Monggo. Oke, ini kalau ada pendapat pribadi, ada segala ini ya. Memang rezim wakaf ini berbeda-beda. Saya ambil contoh, untuk wakaf ini ada 3 tipe. Tipe pertama adalah yang fully managed by government. Sebenarnya bukan government karena dia tidak tunduk kepada pemerintah. Itu contohnya adalah wakaf yang ada di Saudi, wakaf yang ada di Turki, wakaf yang ada di Mesir. Itu satu negara, itu satu nazir yang namanya nazir induk. Artinya orang berwakaf, setiap berwakaf, dia berwakaf ke satu nazir yang dikelola oleh negara, dan ke bawahnya itu dia memiliki mitra-mitra nazir. Nah, biasanya negara yang menganut sistem ini, dia memiliki menteri wakaf. Jadi paling gampang itu nandainnya. Kalau di dalam susunan kabinetnya ada menteri wakaf, itu biasanya dia menganut sistem satu nazir untuk negara tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 2 itu model Malaysia. Dia per negara bagian, itu satu nazir. Kalau di Kuwait, itu nazirnya adalah representasi asosiasi. Jadi di situ ada pemerintahnya, ada umatnya mendirikan asosiasi nazir. Nah, sementara Indonesia itu termasuk kelompok yang paling liberal. Kenapa paling liberal? Karena saat ini Indonesia pun masih menganut perorangan pun boleh menjadi nazir, sejauh dia bukan nazir wakaf uang.
pertanyaannya adalah mana yang paling baik. Nah, intinya adalah pastinya itu harus dilihat dari sisi cultural. Budayanya seperti apa. Kalau saya sendiri cenderung memang idealnya satu negara, satu nazir, tetapi dia tidak berada di bawah pemerintahan, tetapi dia kolektif kepada perwakilan rakyat misalkan. Nah, ini yang yang saya sih lebih suka seperti itu. Tetapi ini masih sangat masih jauh, masih perdebatannya masih panjang, butuh bagian yang harus diteliti oleh para periset, nih tantangan buat periset. Mana rezim mana yang paling bagus? Apakah tadi model satu nazir induk untuk seluruh negara? Apakah per provinsi? Apakah bentuknya asosiasi? Atau liberal seperti saat ini? Tapi paling tidak sudah berpuluh tahun dengan model liberal, Indonesia tidak maju-maju dalam dunia wakafnya. Karena dengan konsep liberal ini, keahlian nazir berbeda-beda. Bahkan untuk menerapkan sertifikasi nazir, kita sampai sekarang masih belum bisa. Nah, jadi silakan ini jadikan bahan riset, malah saya tanya kembali, inilah harusnya dijadikan bahan riset. Terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Tentunya ini pasti seru dan pasti nggak ada habisnya kalau memang mau dilayani. Tapi alhamdulillah, insya Allah seluruh pertanyaan masuk ini, Pak Imam, ini adalah sebenarnya bentuk dari semangat teman-teman yang sangat bagus dalam spiritnya untuk membangkitkan kembali wakaf di Indonesia khususnya ya, dan untuk peradaban Islam pada umumnya. Dan untuk teman-teman pertanyaan yang belum terjawab, nanti insya Allah kita coba jawab dari melalui media lain ya, karena ini juga sudah cukup. Dari Pak Imam juga alhamdulillah jawabannya sudah sangat luar biasa, menjabarkan, dan mungkin sebagian sudah ikut terjawab ya bersama dengan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Baik, sekali lagi Pak Imam, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair atas ilmunya. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah, teman-teman semakin semangat untuk bergerak dan berkolaborasi, insya Allah teman-teman, silaturahimnya kita beri nyata, dan tentunya semoga apa yang kita lakukan menjadi legacy untuk kita dan keluarga dan juga bangsa kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Imam sekali lagi. Ya, sama-sama. Sehat ya Pak ya. Baik, sama-sama. Sehat-sehat juga buat semuanya. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman luar biasa, sekitar 90-an tadi. Saya kembalikan kepada MC, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.